keagamaan. Mungkin kan saya dari SP ya, jadi mungkin saya nggak ngomong banyak, tapi karena tadi sudah ngomong sangat filosofis. Saya itu lahir dari keluarga yang mama saya itu orang Jawa campur Rote, terus papa saya itu orang Timur Leste. Jadi dalam rumah itu ada mama saya Protestan, papa saya Katolik, terus papa saya Muslim. Dan di rumah tuh ngomongin agama tuh biasa aja. Kalau papa saya di rumah mama mau masak daging babi, ya nggak apa-apa kan, opa nggak perlu makan gitu, nanti dipisahin aja. Dan itu tuh jadi sangat berbeda di saat saya ada di Jawa, di keluarga saya di Jawa. Sangat ini mungkin apa ya, sangat praktis yang bisa saya refleksikan. Kalau kan yang itu kan bilang paling miskin, paling bodoh dan lain-lain, tapi kok kita bisa hidup dengan keberagaman dengan baik-baik saja, itu refleksi besar-besarnya. Lalu kalian yang sudah maju secara pendidikan, secara teknologi, kok masih hal yang sangat privat, masih apa ya, yang sebenarnya jadi urusan dapur tuh dipermasalahkan. Itu mungkin kalau ngomongin tentang toleransi keagamaan yang saya rasakan sendiri di Nusa Tenggara Timur, gitu. Terus di NTT juga nggak ada yang pernah nanya kenapa kamu perempuan nggak pakai kerudung, kenapa kamu perempuan nggak gereja dan kita. Buat saya sehari-hari, mungkin ini saya ngomongnya di lingkungan saya, mungkin jadi nggak begitu konflik. Yang nggak, teman-teman saya nggak pernah yang kayak, oh kenapa kamu nggak pakai jilbab, kenapa kamu pakai, kita nggak sampai situ kayak gitu. Kalau saya sendiri dari solidaritas perempuan, kami di NTT itu sudah dari tahun lalu, di awal-awal tahun, tapi baru berkomitmen untuk menjadi anggota tetap di bulan Oktober, Desember ya? Oktober, kalau mengotori jadi materinya di diskusi publik sebagai langkah awal kami dalam melakukan pergerakan. Ngomongin potret masalah perempuan di Nusa Tenggara Timur itu banyak banget. Saya yakin mengotori lebih jago kalau ngomongin itu. Tapi akhirnya SP juga di Nusa Tenggara Timur ada isu mandat, dan akhirnya juga memetakan masalah perempuan itu yang menurut kami kontekstual di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya ngomongin isu perempuan itu ngomongin tentang keterkaitan juga dengan isu-isu yang lain. Contohnya di Kupang yang menjadi concern kami adalah masalah perempuan akar rumput. Bagaimana perempuan-perempuan mama-mama yang ada di desa itu, kami melihat berkebun, menenun itu bukan satu bentuk hanya sekedar ekonomis, tapi juga tentang bagaimana perempuan melawan dengan pengetahuan. Jadi kalau ngomongin perempuan yang berpengetahuan itu bukan perempuan yang S1, S2, S3, bukan hanya itu. Pengetahuan itu kan ada formal, informal, dan lain-lain. Jadi perempuan yang juga jago menenun adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang jago memasak adalah perempuan yang cerdas. Gitu. Memasak itu pengetahuan. Tapi sampai hari ini kita masih merasa bahwa memasak itu cuma pekerjaan domestik, semua orang bisa. Ya memang, memasak itu memang menurut saya basic skill, itu bisa dipelajari, tapi lebih jauh dari itu. Dulu mereka nggak sekolah, tapi mereka tahu bagaimana cara mengaweti ikan, mereka tahu untuk cara mengaweti makanan. Mereka nggak sekolah, tapi mereka punya pengetahuan itu. Kayak gitu. Terus kami juga mendorong, atau kami juga mengadvokasi perempuan-perempuan akar rumput untuk berdiri di kaki sendiri, untuk mengutarakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mungkin kalau tokoh akademis yang terkenal di Nusa Tenggara Timur itu Mama Wilfrida dan Mama Aleta, tahu. Selain itu juga mungkin ini juga teman-teman semua tahu kalau isu human trafficking itu korban paling banyak di Nusa Tenggara Timur itu perempuan. Data yang saya baca tuh terakhir 80%. Karena kebetulan tugas akhir saya tentang itu. Dan sangat menyedihkan di saat kita semua tuh kalau ngomong tentang penanggung jawab ekonomi kita itu adalah bapak-bapak. Biasanya kan kalau orang patriarki kan ngomongnya kayak gitu ya. Tapi kalau itu harus ada dalam pilihan-pilihan sulit, mama-mama tuh lebih sering mengorbankan diri kalau di desa-desa. Itu sebenarnya kan sistematik, itu bukan hanya tentang kebutuhan ekonomi, tapi juga biasanya tuh kalau di desa-desa perempuan-perempuan tuh kayak sekolahin sampai tinggi, gitu. Cuma dipersiapin untuk jadi pembantu yang taat di rumah laki-laki, gitu. Ini saya kan ngomong itu kan juga panjang dan luas banget. Contohnya mama saya itu setelah dia kuliah S1 pulang ke Kupang, dan dia itu cuma kerja beberapa tahun dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Kalau bapak saya merasa, kalau kami di keluarga percaya ibu rumah tangga itu pekerjaan, tapi pekerjaan karena susah banget. Saya kayak itu pasti ngomong saya kayak bising banget.
punya 5 orang anak yang juga wataknya beda-beda. Tapi itu kalau ke orang lain, oh enggak nih, kayak ini cuma kayak oh enggak. Bahkan kalau contreng pekerjaan ibu, saya kadang-kadang bingung mau tulis apa, karena jarang sekali orang tulis